Tuhan, hari ini kami tahu bahwa hidup kami sampai hari ini kami masih ada, berarti masih ada orang yang membutuhkan kami. Kami masih bernafas, itu sebabnya kami tahu Tuhan hari ini bahwa Tuhan masih mau kami menjadi dampak bagi orang lain. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, semua detik, menit, hari, bahkan bulan, ketika kami mau menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan sikap hati yang menghargai segenap yang kami ada saat ini. Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami teringat dengan sahabat kami, Pak Risa Solihin, yang hari ini terbaring sakit. Tuhan, Engkau tahu apa yang dia butuhkan hari ini. Itu sebabnya kami percaya bahwa kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan di Golgota, hari ini dia menerima dengan sangat komplit, sangat sempurna, dan bahkan permanen Tuhan kesembuhannya. Tuhan berikan damai sejahtera buat Elsa, buat Stephen, buat Kesia, buat Bella, buat cucu-cucu. Pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa semua organ-organ yang rusak Tuhan telah menggantikan dengan yang baru. Dia akan segera bangkit dan bahkan dia akan satu hari bersaksi Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Kami perkatakan kesembuhan dan kami percaya bahwa kami sudah terima buat Pak Risa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan juga pada malam hari ini akan menasehati kami. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom semua. Sorry, suara saya agak-agak bindeng. Saya ngomong gak ada habisnya dari hari Rabu lalu. Ngomong terus. Khotbah terus maksudnya, bukan ngomong terus. Saya baru pulang tadi pagi dan langsung saya tidur seharian. Supaya siap-siap ke sini. Oke, ada sebuah prinsip di firman Tuhan dan ini saya temukan ini kira-kira 2 bulan lalu dan saya merinding karena banyak hidden gem di Alkitab. Ya. Hidden gem di Alkitab ini kalau dikaitkan satu-satu karena memang penulisnya cuma satu yaitu Tuhan lewat beberapa orang jadinya dahsyat gitu. Ada sebuah tempat di Alkitab bernama Sikhem, S-I-K-H-E-M. Ya. Dan tempat ini menjadi tempat di mana beberapa orang di perjanjian lama itu mengambil keputusan yang berdampak sampai ribuan tahun, bahkan sampai hari ini. Dan ini ketika keputusan ini diambil, ada banyak orang yang akhirnya diberkati. Ya. Bahkan nanti di akhir daripada pelajaran ini kita lihat ada sebuah kata yang sering kali kita lihat di plakat-plakat di rumah, di gift item. Dan apa yang terjadi ternyata itu kejadiannya ada di Sikhem. Sikhem hari ini kalau Bapak Ibu cari gak ada di peta. Yang ada adalah kota namanya Nablus. Nablus itu ada di tepi barat. Di satu area dengan Bethlehem. Jadi kalau misalnya belum pernah ke sana, next time ke sana bilang sama tour guide-nya ke Sikhem sekitar 2 jam ke atas dari Bethlehem. Karena rupanya ini masih ada tempat ini sebentar kita akan belajar. Namanya Nablus ya, tepi barat. Tepi barat masih lumayan aman lah ya. Nah, Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 ini pertama kali Sikhem disebut. Ya, Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Ini pertama kali Sikhem disebut. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ini pertama kali Abram sebelum disebut Abraham, berangkat dari kota namanya Ur di Mesopotamia, disuruh pergi sama Tuhan ke tanah perjanjian. Ketika sampai di sana, Tuhan kasih tahu begini, nanti keturunanmu akan menempati tempat ini. Namanya Sikhem, di tanah Kanaan, areanya. Bahkan orang Kanaan masih ada di situ. Abram tidak pernah menyaksikan bahwa satu hari nanti bangsa Israel akan menguasai. Dan bahkan dia mungkin
saat itu tidak berpikir bahwa nantinya dia akan menjadi bapak sebuah bangsa yang luar biasa, cikal bakal daripada bangsa Israel. Dia punya anak namanya Ishak, kemudian cucu namanya Yakub, kemudian ada 12 anak, dan 12 anak ini adalah kepala daripada suku-suku di Israel. Nah, ketika ini sudah terjadi, Alkitab mengatakan dia mendirikan mezbah di sana. Mendirikan mezbah itu berarti dia percaya sama janji Tuhan. Dan dia sudah ngelewatin sesuatu yang agak-agak rumit sebenarnya. Karena dari Ur itu kalau kita baca di Ibrani, Abraham tidak pernah dikasih tahu kota yang ia tujui. Cuma dikasih tahu arahnya aja. Dan Abraham ini bekas penyembah berhala keluarganya. Jadi untuk dia percaya sama Tuhan yang tidak terlihat pada saat itu, memang ada beberapa momen Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. Tapi merupakan hal yang sangat sulit sebenarnya. Membawa rombongan yang besar, ex penyembah berhala, percaya kepada Tuhan yang dia gak bisa lihat. Jadi perjalanan dia dari awal itu pun sudah perjalanan iman sebenarnya. Ketika sampai di Sikem, Tuhan bilang ini nanti keturunanmu akan mendiami tempat ini gitu ya. Nah ini dia nih, kisahnya mulai nih berlangsung. Dia punya anak namanya Ishak gitu ya. Kemudian dia punya cucu namanya Yakub. Satu hari Yakub punya masalah sama Esau. Kita udah tahu kisahnya. Dia dikejar-kejar sama Esau gara-gara ngambil hak sulungnya. Dan waktu dia lagi kabur on the way ke Betel, ya, on the way ke Betel, dia mampir di tempat namanya Sikem. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat Kejadian 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Ya, sampai dia ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu, kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem sebidang tanah. Jadi rupanya Sikem ini berasal dari nama seorang bapak yang menjual tanahnya. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau dia transit di padang gurun, namanya Sikem, on the way ke Betel. Orang yang transit di padang gurun, kebutuhan utamanya apa? Air ya. Jadi rupanya Yakub ini menggali sumur di situ. Dan ternyata sumur ini yang digali ditemukan sama arkeolog. Kedalamannya itu ada beberapa memang ya, karena mereka coba pasti kan. Itu kedalamannya 40 sampai 60 meter ke bawah. Dan ternyata sumur Yakub yang digali saat itu ternyata masih ada 1800 tahun setelah itu. Dan satu-satunya Alkitab mendokumentasikan sumur Yakub itu ada di kisah Yesus berjumpa dengan, loh, mau gak baca Alkitab? Yesus berjumpa dengan wanita sama Samaria. Jadi itu kejadiannya 1800 setelah ini digali sumurnya. Coba lihat Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ikuti alur ini pelan-pelan. Ini saya storytelling nih. Ikutin pelan-pelan karena dampaknya dahsyat banget yang terjadi. Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar ini Sikem, tempat di daerah Sikem. Itu sebabnya di situ terdapat sumur Yakub yang digali sama Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Kenapa sumur yang digali 1800 tahun sebelumnya airnya masih membual-bual? Rupanya ada sebuah keputusan yang diambil sama Yakub 1800 tahun sebelum itu. Dan itu sebuah keputusan yang sangat serius yang diambil. Tahukah Bapak Ibu, sumur itu kenapa saya tadi bilang kalau ada kesempatan ke Nablus? Karena sumur itu masih ada sampai hari ini. Dan di atasnya ada gerejanya. Dan ternyata setelah diselidiki sumur Yakub itu yang sekarang masih ada 46 meter ke bawah. Dan airnya masih ada. Boleh diminum kalau berani. Ada, bisa ditimba airnya. Apa yang terjadi? Coba lihat, kita balik lagi Kejadian 35 ayat 1 sampai 5, coba lihat.
Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi memang dia lagi lari nih, lagi dalam pelarian on the way ke Betel. Lalu berkatalah Yakub kepada si isi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Rupanya yang terjadi sama opanya nyembah berhala, itu terjadi juga sama Yakub dan keluarganya dan rombongannya. Itu sebabnya dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4 coba lihat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Jadi jimat-jimatnya dikasih nih. Dikasih semuanya. Sesudah itu mereka berangkat. Dan lihat, pertolongan Tuhan langsung terjadi. Kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Perlindungan Tuhan langsung terjadi. Hari ini, mungkin kita bilang begini, saya gak punya jimat, saya gak ada patung-patung di rumah. Tapi tanpa kita sadari ada beberapa hal di dalam dunia ini yang kita kejar, bahkan itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Saya ngobrol sama orang ateis temen ya, agnostik dan ateis. Mereka kalau nongkrong di rumah saya dulu ya, berapa tahun yang lalu, itu bisa sampai jam 1 pagi. Dan mereka bolak-balik datang karena mereka merasa diterima. Saya gak pernah gini-giniin mereka. Salah lo, ngawur lo ngomongnya gak. Dengerin aja. Sampai mereka capek sendiri. Karena firman Tuhan bilang begini, setiap orang sudah diletakkan sama Tuhan kekekalan di dalam sini. Jadi orang nyari siapa Tuhannya. Tugas kita untuk fasilitasi mereka. Jangan debat kusir. Salah lo gini, bubar, gak akan balik lagi orang-orang kalau digituin. Dengerin aja. Terus kalau dia minta pendapat baru kita ngomong. Ngomongnya juga saya ngomongnya hati-hati, saya ngomong gini, menurut gua Tuhan tuh gini. Jadi makin penasaran kan? Datang. Ya hampir 8 bulan lah ya. Ini mereka temenan. Hampir 8 bulan, dua-duanya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan bahkan sampai hari ini kalau ada orang-orang yang di komunitas kita yang gak percaya, ragu-ragu, mereka duluan yang ngomong. Terus mereka bilang gini sama saya, Bill, lu kok gak pernah bantah gue sih Bill? Kalau gue bantah lu kabur dari rumah gue. Thank you ya Bill, gila lu, gue kalau ke rumah lu jam 1 pagi, karena gue penasaran, gue mancing-mancing lu kok gak pernah debat kusir sama gue gitu. Karena pinter, dua-duanya pinter banget. Alkitab tahu lagi, dan dibahasnya pakai logika gitu. Jadi biarin aja dia ngomong. Ya. Karena sudah dikasih kekekalan kok di dalam sini. Nah kadang-kadang ya kita gak sadar. Orang-orang seperti mereka tuh akhirnya baru sadar, mereka ngomong begini sama saya. Ketidakpercayaan mereka, itu jadi Tuhan atas hidup mereka. Mereka bangga banget mereka gak percaya sama Tuhan. Jadi seringkali kan kita gak paham loh. Yang terjadi sama hidup kita, ternyata kita punya Tuhan dalam hidup kita yang lain. Indonesia tahun lalu nomor 1 di dunia. Orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari. Kecuali jemaat GB Pantai Mutiara enggak. Ya, muka belajar firman kalau di sini. Tempat lain. 5 jam per hari. Terus yang buat saya sedih tau gak apa? Salah satu yang buat saya sedih itu kalau jemaat Tuhan datang ke saya ngomong gini, Pak, ini ayat artinya apa? Kalau dulu nanya begitu oke lah. Sekarang nanya nih ayat artinya apa? Lihat aja sendiri. Kenapa dia gak tahu? Karena gak pernah nyari. Aplikasinya banyak banget, dia gak pernah tahu. Karena yang dilihat adalah sosmed. Sosmed temennya yang dia benci. Keluar negeri melulu, lo dasar flexing melulu, lo ya nyebelin gitu. Terus postingan dia seminggu yang lalu, kenapa yang like baru 1 ya gitu. Gak penting banget tau gak? Kayak gitu-gituan. Soalnya saya pernah nanya sama orang-orang yang bertobat dari hal-hal seperti itu. Sekarang ya, ada app namanya Tafsiran, gratis. Dulu tahun 98 pas saya baru bertobat,
Saya kalau beli dictionary sama komentari itu bukunya tebelnya segini. 1,5 juta, bayangin. Sekarang buku 1,5 juta aja mahal, apalagi tahun 98. Sampai patungan saya beli sama temen. Udah gitu gak ada indeksnya. Kalau mau lihat Lukas 3 ayat 20 misalnya, nyarinya susah banget. Terus nyatet semuanya. Sekarang ada di app kita. Dan appnya banyak banget yang kita bisa belajar dari HP kita. Tapi gak tahu, makanya gak usah jauh-jauh deh. Tanya aja sama Pak Google tuh, satu ayat. Keluar langsung komentarnya banyak banget, keluar banyak banget. Dari itu aja udah bisa belajar. Itu sesederhana itu loh. Pak, ini apa sih Pak artinya? Ini maksudnya apa Pak? Sampai bahasa asli aja ada di situ. Terus nggak mau cari tahu, makanya hebatnya di hal-hal yang lain. Tanpa dia sadari itu jadi Tuhannya dia. Anak saya, Raina, saya mungkin udah kasih kesaksian di sini. Sekitar 5-6 bulan lalu dia ngagetin saya. Karena dia ngambil S2, terus dia bilang dia ambil S2 dan dia bayar sendiri. Karena dia udah saving uang, terus dia dapat pekerjaan yang dia banggakan lah pekerjaannya. Bapak Ibu tahu, udah sekolah dia, udah bayar sendiri segala macam. Bulan lalu dia di lay off dari kerjaannya. Karena kerjaannya, perusahaannya kan startup kan banyak yang tiba-tiba jeblok gitu ya. Pas jeblok, posisi lagi bagus-bagusnya, manager level semuanya cut. Penghasilan gak ada tiba-tiba. Oh nangis di hari pertama. Bapak Ibu tahu gak seminggu setelah itu dia bilang apa sama saya? Dad, aku baru nyadar ternyata itu jadi Tuhan atas hidupku. Aku bangga banget aku punya pekerjaan itu. Wow. Aku belajar dikikis sama Tuhan, gak masalah. Roh Kudus yang ngasih tahu sama aku. Jadi aku tenang sekarang. Kan hidup adalah pelajaran setiap hari. Dedi juga mungkin gak tahu kan. Aku bangga banget dapat kerjaan itu. Karena susah banget ya dapat kerjaan itu. Ternyata tanpa aku sadari jadi Tuhan atas hidupku. Itu mengkonsumsi waktuku. Dia bilang gitu. Bagus deh, udah gak di situ lagi. Tadi dia telepon saya. Doain ya Dad. Aku tiba-tiba 2 hari lagi dapat interview, dia bilang gitu. Terus selama ini kamu hidupnya gimana? Ada aja orang minta aku jasa konsultan dari aku. Dikasih uang sana sini, bisa lah untuk hidup sehari-hari. Terus uang sekolah kamu gimana? Kan aku udah nabung. Ini anak pinter banget emang. Nurun sama bapaknya. Karena dulu saya juga bayar sendiri. Terus saya ajarin caranya, diikutin sama dia. Jadi anaknya sederhana. Kalau lihat dia tuh suka pakai jeans, pakai Converse-nya udah butut gitu ya. Sederhana anaknya. Pinter nabung. Kamu uang sekolah semester ini gimana, Nak? Udah ada, aku udah aman lah semester ini. Tapi untuk sehari-hari kan aku nggak ada nih gara-gara kerjaan aku selesai. Ada aja jasa Tuhan baiklah. Yang penting kita serahin semua hidup kita, jangan jadikan apapun ilah atas hidup kita. Waktu Yakub lakukan itu, mulai hikmat Tuhan bercokol di atas hidupnya. Bapak Ibu tahu sebelum dia meninggal, 12 anaknya dikasih kata-kata nubuatan sama dia. Kalimat pertama, nubuatan seseorang yang diucapkan kepada seseorang tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus, itu diucapkan sama Yakub kepada anaknya yang nomor 4 namanya Yehuda. Coba lihat ya, Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan, ya jadi Ruben dapat porsinya sendiri, terus Simeon semua dapat porsi sendiri. Pas Yehuda anak keempat, dia bilang gini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepalanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini bicara soal Yesus. Makanya Yesus adalah keturunan daripada Yehuda. Waktu dia mati di kayu salib, dia mati sebagai anak domba Allah toh. Waktu dia bangkit, dia menjadi singa Yehuda. Terus Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Keturunan Yehuda, lahirlah raja yang luar biasa, namanya Daud. Satu hari, Daud bilang begini sama Nabi Nathan. Bilangin dong, tanya sama Tuhan, aku mau dirikan bait Allah, boleh gak? Gitu. Nabi Nathan balik, Nabi Nathan bilang gini, bos gak usah bos. Kata Tuhan biar anakmu aja yang bangun, namanya siapa? Salomo. Cuman karena inisiatif datang darimu, Tuhan membuat perjanjian kudus buat dia.
Perjanjian kudus itu bukan kontrak. Kalau kontrak satu pihak tidak melakukan dibatalin atau bisa dituntut orangnya. Ini enggak, perjanjian kudus itu adalah manusianya enggak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tuh begitu, Holy Covenant dia berikan. Dia bilang sama Daud begini, isinya begini. Karena inisiatif datang dari dia ya. Keturunan kerajaan dan keluargamu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Sekarang keturunannya rohaninya siapa? Saudara dan saya. Itu janji Tuhan loh, dikokohkan sampai selama-lamanya. Kalau bicara soal fisik, itu bangsa Israel. Enggak sampai 5% loh percaya Yesus. Dikokohkan enggak? Oh iya, dijaga sama Tuhan sampai hari ini. Makanya orang kalau ngomong sama saya, Israel ntar hancur. Baca dulu nih nubuatannya. Tuhan jaga kok. Sampai hari ini dijaga sama Tuhan. Dan yang uniknya adalah, Salomo hidup dalam dosa. Istrinya 700, gundiknya 300. Berarti kan mertuanya 700. Gak ribet apa ya? Sampai-sampai firman Tuhan bilang begini, harusnya aku koyakkan kerajaanmu, tetapi karena ayahmu Daud, aku luputkan. Terus Daud udah gak ada, Bapak Ibu, udah meninggal. Ya. Setelah dia udah meninggal, 300 tahun setelah itu, ada raja namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz pertama kali yang disebut kata Immanuel itu keluar dari Nabi Yesaya, yang karena semua raja itu pasti ada nabi-nabi yang mendampingi. Dia tuh bilang sama Raja Ahaz, bos, kan bos lagi dikepung tuh kerajaannya sama banyak kerajaannya kerajaan Yehuda. Bos, Tuhan udah bilang loh, Tuhan yang nanti kalau saya bisa tambahkan 700 atau 800 tahun dari saat mereka bicara itu akan lahir lewat menjelma dari seorang perawan. Bahkan namanya disebut apa? Immanuel. Itu Tuhan yang akan tolong bos. Ahaz bilang begini, gak usah jangan ngerepotin Tuhan. Karena ada Raja Asyur yang mau bantu saya. Raja Asyur waktu bantu dia, bantunya pakai kondisi. Pakai upeti, dijajah secara ekonomi akhirnya. Dan bukan hanya itu saja, anaknya namanya Hizkia dijajah hampir secara teritori. Karena tiba-tiba Asyur mengirim 185.000 tentaranya untuk mengepung dan mengambil alih kerajaannya Hizkia, anak daripada Ahaz. Daud gak ada. Daudnya udah mati. Firman Tuhan di Raja-Raja mengatakan begini. Pada malam hari itu Tuhan mengirim malaikatnya dan 185.000 tentara Asyur mati ditumpas malaikat Tuhan. Terus kalimat berikutnya Tuhan bilang begini, aku lakukan itu oleh karena namaku dan karena moyangmu Daud. Dahsyat. Ini semua karena ada sebuah berhala dari rombongannya Yakub diserahkan sehingga sumurnya membual-bual dan keturunannya Yehuda itu akhirnya menjadi seperti ini. Saya bisa panjangin lagi cuman gak ada waktu. Oh banyak lagi yang lain. Kita bisa bicara tentang Zerubabel. Kita bisa bicara tentang yang lain-lain. Itu keturunan-keturunan yang luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang tadinya dikutuk sama Tuhan di antara keturunan itu, Tuhan luputkan lagi. Dan semuanya karena perjanjian kudus kepada Daud. Apalagi kalau ditarik kepada Yehuda. Bapak Ibu, sebuah kebangunan rohani atau penginjilan pertama di perjanjian baru, itu gak dilakukan sama murid Yesus. Itu gak dilakukan sama orang Yahudi, itu dilakukan sama wanita Samaria. Karena rupanya di sumur Yakub itu, dia percaya sama air hidup yang adalah Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 mengatakan begini. Yohanes 4 ayat 39, jadi habis Yesus tadi bicara-bicara sama dia, kita udah tahu lah kisahnya ya. Dia kasih tahu akulah air kehidupan dan lain sebagainya, dikatakan begini ayat 4 ayat 39. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Keputusan sebuah keluarga yang berdampak sampai ribuan tahun setelah itu. Dari Abraham, Yakub dan keluarganya, anak-anaknya diberikan nubuatan, bahkan dari anaknya Yehuda lahirlah Yesus. Berdampak sampai ribuan tahun setelah itu. Bahkan sumurnya masih membual-bual airnya, Tuhan berkati sumur itu. Dan menjadi ajang di mana terjadilah sebuah kebangunan rohani.
Samaria itu dibenci sama orang Yahudi. Mereka punya agama sendiri namanya Samaritanisme. Mereka punya bait Allah sendiri. Mereka hafal 5 Taurat pertama. Mereka mengkultuskan Musa. Itu mereka saat itu. Sekarang coba lihat Ulangan pasal yang ke-11 ayat 29. Ini adalah kisah yang lain lagi tentang apa yang terjadi di Sikem. Ya, saya bacakan dan saya jelasin dulu supaya Bapak Ibu ngerti ya. Ulangan 11 ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Maksudnya apa? Gini, waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, dipimpin sama siapa? Yosua ya. Ada satu suku Lewi, tim praise and worship-nya, disuruh teriak untuk membacakan, kalau kita bisa bilang hari ini bacain Alkitab lah, bacain Taurat Tuhan saat itu. Nah ingat ya, kalau kita baca Taurat Tuhan kan ada berkat sama ada kutuk ya dulu ya. Kalau kamu lakukan begini, kamu akan diberkati gitu loh. Kalau kamu lakukan gini, kamu akan dikutuk gitu loh. Ya. Nah, ada beberapa suku dibagi setengah-setengah. Berdiri di atas gunung Gerizim, beberapa suku lagi berdiri di atas gunung Ebal. Suku Lewi berteriak, jika Anda melakukan ini, maka Anda akan diberkati. Ketika ada kata diberkati, semua yang di atas Gerizim akan teriak, amin. Gitu. Sebaliknya, jika Anda tidak melakukan ini, Anda akan dikutuk. Setelah dengar kata kutuk, yang mengamenkan yang berdiri di atas gunung Ebal. Oke. Nah ini contohnya nih. Ini contohnya yang mereka katakan seperti begini. Coba lihat Ulangan 27 ayat 12 sampai 15. Dan saya mau Bapak Ibu lihat, ada sebuah detail yang luar biasa. Nah Alkitab itu detail lah, ya, sampai kode-kode, angka dan lain itu nggak sembarangan lah ditulis, ya. Karena memang penulisnya cuman Tuhan lewat beberapa manusia memang. Perhatikan Ulangan 27 ayat 12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di atas gunung Gerizim untuk memberkati. Jadi gunung Gerizim kan untuk memberkati ya. Perhatikan ini, sukunya apa aja? Simeon, Lewi, nah ada apa itu situ? Ada suku Yehuda. Yehudanya gak ditaruh di tempat Ebal, di mana mereka akan katakan kutuk. Ditaruh di gunung berkat. Detail ya Alkitab. Isakar, Yusuf dan Benyamin. Ayat 13. Kemudian mereka inilah yang harus berdiri di atas gunung Ebal, yang harus mengutuki suku-sukunya ya ini nih. Ruben, Gad, Asher, Zebulun dan nama Naftali. Nah kemudian ini contohnya aja. Ayat 14 dan 15. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Nah ini contohnya nih kayak gini. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan, sesuatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang mendirikannya dengan tersembunyi. Karena kutuk, seluruh bangsa di atas gunung Ebal berteriak, amin. Tahukah Bapak Ibu, di antara Ebal sama Gerizim, itu adalah lembah atau dataran yang dari tadi kita bahas, namanya Sikem. Dan tadi kita udah baca di awal, itu merupakan padang gurun. Setelah ini terjadi, Sikem bisa ditemui hari ini. Dataran itu sangat hijau, karena ada mata air mengalir dari Gerizim. Dari tempat di mana berkat dikatakan. Dan dari Ebal, kalau Bapak Ibu lihat bukit Ebal hari ini, kering kerontang, karena kutuk dikatakan di situ. Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan ngutukin diri sendiri. Jangan ngutukin keluarga yang sedang kita doakan. Memang Pak, suami saya brengsek tuh gitu. Jangan. Mungkin suami kita lagi gak ada di rumah. Istri kita lagi gak di rumah. Anak kita lagi memberontak. Jangan dikutukin. Bilang Tuhan, aku percaya ada kebaikanmu di dalam mereka. Tuhan aku percaya bahwa mereka akan kembali. Kalau orang tanya bilang sama mereka baik-baik aja kok. Betul dia lagi pergi tapi dia itu orang baik. Jangan dikutuki. Bapak Ibu kalau ngomong sama anak-anak hati-hati. Jangan nyebrang sembarangan ketabrak mobil kamu ntar. Ayo. Jangan nyebrang sembarangan nak, bahaya. Titik udah. Gak usah disebut nanti kamu tabrak mobil, jangan gitu. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataan kita mengandung kehidupan atau kematian.
Anak saya Raina yang tadi saya katakan, waktu umur 4 tahun dia kena gejala pneumonia, radang paru-paru. Dokternya waktu di rumah sakit bilang begini, ini karena Pak Billy dulu pengidap asma sih Pak gitu. Jadi anaknya nurun katanya gitu. Wah saya gak terima dalam hati ya, saya cuman iya aja, pas dokternya keluar saya bilang gini, enggak, saya patahkan dalam nama Yesus. Saya bilang sama anak saya, karena dirawat waktu itu. Besok kalau ada orang-orang datang, bilang kamu sakit ya, kamu harus bilang gini, enggak aku udah sembuh dalam nama Yesus. Anak 4 tahun kan gak ngerti, dia bilang gini, berarti aku bohong dong. Enggak, kamu tuh gak bohong, kamu lagi menyatakan iman. Apaan tuh menyatakan iman? Gitu. Udah deh ikutin Daddy aja. Pokoknya. Jadi besoknya begitu, ada yang datang, kamu sakit ya? Iya. Enggak, katanya Daddy aku udah sembuh dalam nama Yesus. Dia ngomong gitu aja. Setelah 6 bulan, paru-parunya bersih. Dan dari umur 4 tahun sekarang dia sudah 24 tahun, udah 20 tahun. Kalaupun dia flu, cuman hitungan 2-3 hari hilang. 4 bulan lalu dia video call saya lagi latihan maraton. Dia tinggal di Los Angeles, dia mau maraton akhir tahunnya di Hawaii. Sama teman-temannya. Segitu sehatnya tuh anak. Karena ada perkataan iman dikatakan atas tubuhnya. Saya waktu sakit ya, yang menjadi sesuatu yang berat bagi saya itu adalah kalau nungguin hasil darah jam 1 siang. Karena darah tuh diambil sekitar jam 5 pagi sama suster. Diambil dari dada saya, kan cantolannya di sini, disedot. Jam 1 siang ketika suster nganterin hasil darah, itu mau jelek atau tidak, susternya pas masuk ke dalam kamar tuh senyum. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu jelek atau enggak gitu. Pas dia udah pergi saya buka kertasnya, ya jeblok. Dan terus kata-kata dokter tuh terngiang-ngiang di otak saya. Karena waktu masuk rumah sakit kan dokter bilang cuma dikasih 3 bulan hidup. Dan ini yang paling mengerikan, 85% dari darah saya udah kanker semua. Itu di awal, jadi itu terus terngiang-ngiang. Jadi tes darah tuh penting banget tiap hari. Apakah dia menunjukkan tingkat positif atau dia makin turun hasilnya. Yang terjadi makin turun. Ketika dapat hasil jam 1 siang kan hari masih panjang. Jadi saya bilang Tuhan ntar lagi ada tamu lah, hari masih panjang sampai malam gitu ya. Saya gak mau bete hari itu. Jadi selalu habis hasilnya jelek, kami perjamuan kudus. Sama istri saya bilang gini, Tuhan ini tubuhmu yang tercabik-cabik dan telah dihancurkan bagi aku. Aku percaya Tuhan, aku sudah terima kesembuhan. Terus aku bilang gini, Tuhan ini darahmu yang tercurah bagi aku. Ketika aku minum darahmu ini menggantikan darahku yang rusak. Dan bahkan membersihkan semua kanker-kanker dalam darahku karena darahmu adalah darah yang sempurna ya Tuhan. Itu saya ngomong tiap hari. Karena hasilnya jelek terus. Dan setelah perjamuan kudus, saya senang hatinya, jadi tenang gitu ya. Jadi ngelewati 1 hari. Besoknya gitu lagi, doa lagi gitu. Saya gak pernah lupa dalam hitungan 1 bulan, dokternya ajak saya masuk ke kamarnya dia. Dengan terbengong-bengong dia memberikan hasil tes darah terakhir setelah 1 bulan. Dia katakan atas nama 10 dokter tim saya mau menyatakan bahwa kanker darahnya atau kadar kanker di dalam darahnya itu 0%. Hilang. Dari 85% dalam hitungan 1 bulan, 0%. Dan dokternya, ketua hematologinya bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Dan ketika ada suster tanya sama saya bilang begini, ini semua karena karya Yesus di kayu salib. Ada yang ngerti, ada yang bingung. Ada yang cuma ngeliatin gitu. Saya gak apa-apa, yang penting saya tanam benih dalam hidup mereka. Ini semua karena Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu. Jaga mulut kita. Dan saya percaya nanti kalau kita terus memperkatakan kata-kata berkat atas keluarga kita, mereka justru akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan lewat kita. Ada teman saya, dia lepas dari narkoba dan alkohol. Karena setiap malam kalau dia pulang ke rumahnya, papanya nungguin di rumah. Bukan digini-giniin anaknya, enggak. Ditemenin dan bahkan kalau lagi mabok, dibantuin ketika muntah. Dibantuin, dipegang ini. Habis selesai muntah, dibawa ke ruang tamu, dibuatin teh. Bapaknya gak pernah nanya dia dari mana. Terus bapaknya tidur sama dia malam hari.
Bapaknya hadir dalam hidupnya dia. Bapaknya kasih tunjuk kasih Yesus dalam hidupnya dia. Itu teman saya, teman baik saya. Waktu dia bilang, Bill, waktu gue bertobat tuh bukan karena siapa-siapa. Karena gue ngeliat kasih Tuhan lewat papa gue. Gila lu Bill, tiap malam gue ditungguin. Gak pernah gue dimarah-marahin, gue dirangkul sama dia. Dia kasih tunjuk bahwa dia tuh adalah bapak yang mengasihi gue tanpa kondisi. Paling-paling dia cuma ngomong gini, udah ya nak, jangan gini lagi ya. Cuman gitu doang. Gue gak pernah dimarah-marahin, gue dikasihi sama dia. Menerima yang terbaik, akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Itu Yesus, gitu loh. Ya. Dan setelah kita mengerti ini, yang sangat-sangat luar biasa adalah, saya tutup dengan ini ya. Yosua 24 ayat 1 dan kemudian ayat 15. Coba Bapak Ibu lihat ayat 1. Yosua 24 ayat 1 ini adalah ketika mereka udah masuk tanah perjanjian, mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka katakan bahwa Tuhan ini bukan kuat dan gagah kami, ini semua karena Tuhan. Dan di Yosua 24 ayat 1 itu disebut tempatnya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di mana? Sikem. Dipanggil para tua-tua orang Israel, kepala, hakim, pengatur pasukan, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, di situ mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka bilang Tuhan ini semua karena kuat, bukan kuat dan gagah kami, ini semua karena Tuhan. Nah coba lihat ayat 15 bagian yang terakhir. Ini yang saya tadi mau katakan. Ini pasti kita udah sering lihat di plakat-plakat atau di gift item di rumah-rumah. Rupanya kalimat ini diucapkan di Sikem. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami dan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Rupanya kalimat itu diucapkan di Sikem. Saya mau tutup ya dengan kesaksian nyata nih. Jadi keluarga ya kalau ngambil keputusan, itu dahsyatnya luar biasa. Nanti saya pulang dari sini, kita ada mesbah keluarga di rumah. Selalu ada mesbah keluarga. Dan mesbah keluarga itu kami udah seperti sel grup. Kadang-kadang anak-anak bawa renungan, saya video call sama anak saya, di sana masih pagi. Bawa firman dan lain sebagainya, kita perjamuan kudus, kita doa. Keluarga demi keluarga yang belum mesbah keluarga, mulai mesbah keluarga. Doakan keluargamu, karena rumah adalah tempat terpenting di dunia. Dari situlah lahirlah terobosan, mujizat, pertumbuhan rohani, semua dari situ. Jadikan itu budaya di rumah kita. Setelah itunya luar biasa, kita jadi dahsyat di gereja. Karena kita semua terdiri dari institusi yang paling kecil, yaitu keluarga-keluarga. Ambil keputusan di Sikem seperti keluarga-keluarga ini. Seperti Abraham, Yakub, Yosua. Ya. Ada seorang anak Tuhan, dia keluar dari asramanya pagi hari, mau pergi ke kelas dengan temannya orang ateis. Jarak dari asrama sampai ke gedung kelas gak jauh lah, dekat banget. Tapi ada dorongan dalam hatinya, doakan temanmu yang ateis. Dia bilang, Tuhan ini cuma sebentar lagi udah nyampe gitu, doain. Akhirnya dia memberanikan diri, mau gak saya doain? Temannya agak-agak tersinggung, ngapain lu doain gue? Lu mau supaya gue percaya sama Tuhan lo gitu. Dia diem aja. Terus tiba-tiba ini anak ateis ini bilang gini deh, lo boleh deh doain gue. Dan gue akan percaya sama Tuhan lo kalau sesuatu yang gak mungkin akan terjadi setelah lo selesai doa. Apaan katanya gitu. Abis lo doa, nyokap gue yang udah bertahun-tahun gak pernah ketemu gue dan gue benci banget sama dia akan telepon gue dan minta maaf sama gue. Ayo. Ini anak Tuhan lah, deg-degan lah. Ntar kalau gue doain nih nyokapnya gak telepon gimana? Tapi dia tetap memberanikan diri karena perjalanan mereka gak jauh, mereka lagi jalan udah mau sampai ke kelas. Ya udah gak apa-apa. Tuhan yang kasih gerakan di dalam hati gue mau doain. Singkat sederhana doanya. Tuhan nyatakan kuasamu. Nyatakan dirimu kepada dia. Mereka berjalan, belum terjadi apa-apa. Di depan kelasnya, mamanya telepon. Dan kalimat pertama mamanya yang telepon ini anak ateis adalah kalimat, nak maafkan mama. Teleponnya ditaruh Bapak Ibu, karena dia gemeteran. Ditaruh teleponnya, dia sujud di depan kelasnya. Dia teriak, dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dia teriak di situ. Karena itu sesuatu yang gak mungkin terjadi dan dia bisa lihat Tuhan nyata dalam hidupnya dia saat itu. Dia buru-buru telepon mamanya balik.
"Ma, sorry. Aku bukan tadi mau sengaja putuskan hubungan telepon, bukan." Dia ceritain kisahnya. "Saya ini nantangin teman saya. Saya nantangin kalau kamu doain saya, mama saya telepon. Mama kok bisa telepon saya tepat pada waktu dan minta maaf. Ma, saya baru terima Yesus barusan." Tahu gak mamanya bilang apa? "Saya juga 4 hari yang lalu." Ada sebuah keputusan yang diambil sama mamanya. Dan 4 hari setelah itu, Tuhan pertemukan anaknya dengan anak Tuhan. Yang menggugah hatinya untuk doakan dia. "Aku dan seisi rumahku akan mengambil komitmen untuk menyembah Tuhan." Biarkan apa yang terjadi di Sikem, terjadi di rumah-rumah kita. Apa yang nubuatan terjadi Yakub kepada Yehuda, keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Dunia ini gak sempurna, kita nyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini kalau dia lihat kita, walaupun kita gak sempurna, di depan mata dia lihat dari lensa kasih karunia. Dan dia akan katakan, "Kamu sempurna di hadapanku." Semuanya karena Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Banyak keputusan yang harus kami ambil dalam hidup kami. Seringkali Tuhan, kami bereaksi dan kami salah bicara. Kami gak mikir Tuhan kadang-kadang. Kami marah, bahkan kami mengutuki diri kami sendiri, keluarga kami bahkan Tuhan. Bahkan kami mengatakan gak adil. Dan kenapa ada orang-orang seperti itu dalam hidup kami? Orang-orang yang nyebelin, membawa sakit hati justru dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan. Hari ini Tuhan, semua orang itu yang Tuhan taruh dalam hidup kami gak kebetulan. Justru ini kesempatan kami mempraktekkan kasih karena kasih adalah keputusan. Kami akan melepaskan kata-kata berkat buat keluarga kami. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga akan dipulihkan sama Tuhan. Sama seperti Yosua, ketika dia deklarasi, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Bapak yang baik, ini komitmen kami Tuhan. Kami mau buat mesbah keluarga tiap hari. Tiap hari Tuhan. Mulai dari waktu yang sangat sederhana mungkin. Mungkin cuma sebentar. Tapi lambat laun akan terbangun sebuah waktu di dalam keluarga kami di mana kami menyembah Tuhan, saling sharing, saling menguatkan. Dan keluarga yang berdoa adalah keluarga yang akan diutuhkan sama Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan mengalami kemenangan Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.